Shalom God Lovers. Rasakan kehadiran Tuhan di pagi ini. Biarkan Roh-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya.
Shalom God's Lover, kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema ujian itu indah. Ada sebuah pepatah mengatakan, the way we see the problem is the problem. Seringkali yang menjadi masalah itu adalah cara kita melihat masalah. Karena kalau kita salah di dalam melihat sebuah masalah, cara pandang kita salah, bisa jadi kita salah meresponi. Kalau kita lihat roti donat, ya, roti yang sama, ada orang lihat di lubangnya, dia bakal ngomel-ngomel tuh. Ada orang bikin roti kok nggak niat sih? Udah beli bahan mahal-mahal, harusnya kan dipakai semua bahan dong. Akhirnya dia ngomong, roti kayak gini pasti nggak enak. Tapi ada orang lain, dia ketika melihat roti donat, dia tersenyum, wah ada orang kreatif ya bikin roti donat. Ini kalau dikasih gula, dikasih coklat, stroberi, ini bisa laku keras, bentuknya unik. Jadi tergantung cara kita melihatnya. Satu melihatnya pesimis, satu melihatnya optimis, ada kesempatan. The way we see the problem is the problem. Nah, kita mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hari ini ubah cara pandangmu melihat masalah. Alkitab mengatakan anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau malah banyak masalah itu datang dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang saya temukan. Kenapa kok Alkitab mengatakan kita disuruh berbahagia ketika kita diuji? Makanya judulnya ujian itu indah. Yang pertama saya belajar, ketika engkau diuji atau ketika mengalami masalah, justru malah semua potensi yang terbaik itu baru keluar dari hidup kita. Saya gara-gara ngalami banyak masalah, justru baru lagu-lagu yang memberkati itu baru keluar dari kehidupan saya. Gara-gara pandemi yang kita alami, dulu gak pernah kepikir kan, kita ini ternyata bisa masak, kita ini ternyata bisa potong rambut anak. Itu gak pernah tahu, gara-gara pandemi, tekanan, gak bisa keluar rumah, mungkin gak bisa beli bahan ini dan itu. Takut juga kalau beli makanan di luar apakah higienis apa enggak, akhirnya masak sendiri. Akhirnya saya potong rambut anak sendiri. Potensi itu keluar ketika tekanan itu datang. Jadi hari ini ketika engkau ngalamin ujian kehidupan, bersyukurlah. Karena apa? Potensi yang terbaik dari hidupmu sedang Tuhan keluarkan dari hidupmu. Bersyukurlah, ujian itu indah. Yang kedua, gara-gara masalah, gara-gara tekanan, justru malah karakter kita itu jadi lebih baik. Saya ini dulu orangnya sombong, merasa hebat, merasa bisa melakukan ini dan itu. Gara-gara ngalamin masalah, ditekan, wah, apa yang dipercayakan dalam hidup saya rasanya dilucuti satu demi satu. Saya ngalami tekanan begitu hebat. Akhirnya apa? Gara-gara tekanan itu dari sombong, akhirnya belajar terus dan terus jadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani. Dulu saya gampang nyerah, gara-gara tekanan jadi orang yang tangguh. Dulu suka ngomel, akhirnya jadi suka memuji Tuhan. Dulu suka meremehkan, nganggep remeh ini dan itu. Begitu tekanan datang, saya sekarang belajar menghargai setiap kepercayaan dan anugerah Tuhan. Dulu saya malas, gara-gara tekanan jadi orang yang rajin dan bahkan berani mengerjakan lebih dari rata-rata. Dulu sebelum mengalami masalah, gak sabaran kita, pengennya segala sesuatu cepat dan cepat. Tapi gara-gara masalah, kita jadi orang yang lebih sabar. Lihat, tekanan itu bisa mengubahkan karakter kita jadi lebih baik. Makanya berbahagialah ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita. Karaktermu sedang didewasakan, ada karakter Kristus nyata di sana. Yang ketiga, gara-gara ujian, gara-gara tekanan, justru kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Orang kalau namanya diuji SIM gitu ya, itu karena mau dikasih kepercayaan supaya bisa naik motor atau mobil, dibawa ke jalan raya, dapat kepercayaan lebih besar. Saya dulu tuh sering diintimidasi, apalagi mengintimidasi orang-orang yang sudah lebih dikenal. Gimana mungkin kamu bisa?
kamu lihat suara kamu pas-pasan ini dan itu dan segala macam. Tapi begitu saya percaya Tuhan, kalau Tuhan kasih aku lagu, kalau Tuhan kasih aku suara, mungkin aku masih terus berlatih. Aku mau melakukannya lebih dan lebih lagi. Saya konsisten, saya komitmen. Saya berjuang untuk tidak fokus dengan tekanan yang ada. Saya komit. Saya percaya kalau Tuhan memberikan, mungkin cuma kecil, saya mau melakukannya. Singkat cerita, puluhan tahun setelah itu, saya bersyukur hari ini ada kepercayaan Tuhan yang dinyatakan. Karena apa? Orang yang lulus ujian, di balik ujian itu ada peningkatan, ada kepercayaan yang lebih besar yang bisa kita alami. Jadi bersyukurlah ketika kau diuji. Di balik salib ada kemuliaan, di balik tekanan ada kepercayaan Tuhan yang dinyatakan. Yang terakhir, kenapa kita disuruh berbahagia? Kenapa kita harus berkata bahwa ujian itu indah? Karena ternyata gara-gara ujian kita jadi kenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita dibawa ke musim gelap, itu karena Tuhan mau memperkenalkan bahwa Dia terang. Kalau kita dibawa dalam musim keletihan, percayalah kau akan kenal Tuhan itu sumber kekuatan. Kalau kau lagi bingung, percayalah kau akan kenal bahwa Tuhan itulah jalan kehidupan. Di dalam keterbatasanmu, engkau akan kenal bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam ujianmu, engkau akan kenal bahwa Tuhan itu sumber hikmat dan kemenangan. Justru gara-gara saya ngalamin begitu banyak proses beberapa tahun terakhir ini yang gak mudah seringkali. Istri saya seringkali jadi saksi, gak mudah. Tapi justru di momen seperti itulah saya kenal Tuhan saya itu luar biasa. Alami Tuhan secara pribadi. Alkitab mengatakan dengan jelas, berbahagialah ketika engkau dibawa masuk ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena di balik pencobaan itu, karaktermu lebih baik, engkau akan kenal siapa Tuhan lebih lagi. Di balik itu ada kepercayaan lebih besar dan potensi yang terbaik sedang Tuhan keluarkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami alami hari-hari ini. Seringkali kami merasa kami gak sanggup, gak mudah kami menghadapi ini semua. Kami percaya hari ini ubah cara pandang kami, ubahkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Hari ini ketika kami melihat masalah, justru kami bersyukur karena kami tahu karakter kami lebih baik, karena kami tahu di balik ini ada rencana Tuhan yang indah, ada karakter Tuhan yang sedang dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami akan diberikan kepercayaan lebih lagi. Jamah hati kami, ubah cara pandang kami. Kami percaya ketika cara pandang kami berubah, cara kami meresponi segala sesuatu akan jadi benar dan akan jadi indah. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu menyertai kami, memampukan setiap kami. Biar kami jadi pemenang dalam apapun yang kami alami hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God's lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.